Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya di pertemuan yang kedua di mata kuliah Ulumul Quran. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang pengantar mata kuliah Ulumul Quran, tentang kontrak belajar dan motivasi diri. Pada hari ini kita akan mempelajari definisi dan perkembangan dari Ulumul Quran. Baik. Definisi secara leksikal ulum dan Al-Quran. Kata Ulumul Quran ini terbagi ke dalam dua atau terdiri dari dua kata, ada kata ulum dan kata Al-Quran. Kata ulum secara etimologi atau bahasa adalah bentuk jamak dari kata alima ya'lamu ilman, jam'uhu ulum, yang berarti kumpulan dari beberapa ilmu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, kata ulum di sini adalah kumpulan dari sejumlah pengetahuan ilmiah yang membahas sejumlah materi yang dibatasi satu kesatuan tema dan tujuan. Sedangkan kata Al-Quran ini mempunyai makna secara etimologi atau bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja qara'a yaqri'u Qur'anan yang bermakna bacaan. Dan secara terminologi atau bahasa, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan dinilai ibadah atau berpahala bagi setiap orang yang membacanya. Kemudian definisi Ulumul Quran atau studi Al-Quran menurut Az-Zarqani adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, kemudian urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, kemudian nasi dan mansuh, penolakan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Sedangkan menurut Mana Al-Qattan, Ulumul Quran itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan, dan urutan-urutannya. Kemudian pengetahuan tentang maki dan madani, nasih dan mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Jadi dengan demikian, dari kedua definisi di atas ini dapat disimpulkan bahwa Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas mengenai Al-Quran, baik yang ada dalam Al-Quran itu sendiri maupun yang ada di sekitarnya. Kemudian ruang lingkup Ulumul Quran di sini ada 6, ya. Yang pertama tentang persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang kedua persoalan sanad. Yang ketiga persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Yang keempat adalah persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima adalah persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Dan yang keenam adalah persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan studi Al-Quran atau Ulumul Quran. Ini terbagi ke dalam beberapa masa atau periode.
Yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW, bahwa embrio awal dari ulumul Quran ini, pada masa ini para sahabat sudah mengenal berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ada asbab nuzul, maki madani, kemudian nasih mansuh, dan yang lainnya. Nah, segala persoalan yang muncul ketika itu yang berkenaan dengan Al-Quran itu langsung dijawab oleh Nabi SAW. Pada masa yang kedua, itu masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, tahapan perkembangan atau awal embrio ulumul Quran mulai berkembang pesat. Di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah. Di antaranya pada masa Abu Bakar di sini dengan kebijakan pengumpulan Al-Quran atau penulisan Al-Quran. Itu yang pertama, ya, yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, dengan kebijakannya untuk menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan mushaf itu kemudian disebut menjadi mushaf imam. Dan salinan-salinan mushaf ini kemudian dikirim ke beberapa provinsi, misalkan ke Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, ya, dikirim ke 10 provinsi. Nah, penulisan mushaf ini dinamakan dengan Rasam Utsmani, yaitu yang dinisbahkan kepada Utsman bin Affan. Dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasamil Quran. Kemudian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dengan kebijakannya perintahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu atau cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan-ketentuan harokat pada Quran. Nah, ini juga disebut sebagai permulaan dari ilmu i'rabul Quran. Kemudian pada masa tabi'in, para sahabat ini kan senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan juga penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara para sahabat ini. Nah, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami Al-Quran, ya, karena adanya perbedaan yang lama dan tidaknya mereka itu ketika hidup pada masa Rasulullah SAW. Hal demikian ini diteruskan kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian masa pembukuan atau tadwin, ya. Nah, perkembangan selanjutnya dalam ilmu Quran adalah masa pembukuan yang juga melewati beberapa perkembangan. Yang pertama adalah pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, kemudian dari sahabat dan tabi'in. Kemudian yang kedua adalah pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Yang ketiga adalah munculnya pembahasan cabang-cabang ilmu Quran selain tafsir. Pada masa kontemporer ini sebagaimana pada periode sebelumnya, bahwa perkembangan ilmu Quran ini pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran yang secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun dan menyatukan cabang-cabang ilmu Quran dalam kitab tersendiri dan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya yang terakhir adalah urgensi ulumul Quran. Nah, agar dapat memahami kalam Allah Azza wa Jalla sejalan dengan keterangan yang dikutip oleh para sahabat dan para tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah agar mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga adalah agar mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Baik, kayaknya itu yang saya ingin sampaikan.
pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.